Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham teknologi yang bagus dan murah dan sahamnya sangat undervalue. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program private mentoring saham dari Kanala. Cek detailnya di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham dari grup Astra. Astra ini merupakan salah satu konglomerasi bisnis yang besar di Indonesia dan mereka punya banyak sekali lini bisnis. Mulai dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, dan banyak lagi. Nah, khususnya di video kali ini kita mau bahas saham teknologi dari grup Astra, yaitu saham ASGR atau Astra Grafia. Nah, secara grup sendiri, Astra ini sebenarnya juga tergolong saham yang menarik, di mana ketika video ini dibuat, price earning ratio saham Astra itu sekitar 7 kali. Jadi sahamnya masih tergolong murah dan menyimpan banyak daya tarik tentunya. Seperti yang sudah kita bahas, kita akan bahas tentang saham ASGR atau Astra Grafia. Nah, mereka ini merupakan lini bisnis teknologi dari grupnya Astra International. Ada 3 bisnis utama dari ASGR, yaitu solusi dokumen, solusi teknologi informasi, dan solusi perkantoran. Daya tarik utama saham ini adalah kondisinya yang undervalue, di mana ketika video ini dibuat, itu price to book-nya hanya sekitar 0,8 kali, dan price earning sekitar 6,5 kali. Jadi sahamnya ini sudah tergolong saham yang terdiskon. Secara kinerja sebenarnya cukup baik, di mana pada tahun 2024 lalu mereka berhasil meningkatkan net income-nya 45% secara year on year, di mana laba bersih dari ASGR itu mencapai 204 miliar rupiah. Nah, seperti apa kinerjanya di 2025 dan di mana letak daya tariknya? Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus, murah, serta berpotensi cuan besar, bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang judulnya 27 saham bagus, murah, potensi cuan besar. Di ebook ini kita review dan bedah 27 saham yang bagus dan lagi murah di 2025 ini, serta potensi target harga dan juga untuk strategi investasinya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini, bisa langsung WhatsApp ke Kanala di nomor berikut, dan bisa juga cek di website www.kanala.id ya. Kita bisa lihat di sini bahwa di tahun 2025, per semester 1 2025, itu mereka berhasil membukukan laba bersih sekitar 106,1 miliar rupiah. Tumbuh cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 lalu yang mana baru 82,1 miliar. Dan kalau kita lihat, return on equity-nya pun juga tergolong cukup baik, di mana bisa mencapai 12,1% dan return on asset sekitar 8,4%. Nah, memang net income atau net marginnya itu cukup kecil kalau dibandingkan dengan tingkat sales mereka tadi, yaitu hanya sekitar 7%-an. Kendali demikian, secara kinerja ada pertumbuhan dari saham ASGR ini. Nah, kita perkirakan untuk tahun 2025 itu laba bersih bisa mencapai 210 miliar, yang mana kalau di-compare dengan 2024 masih ada pertumbuhan tipis. Tapi harta karun tersembunyi di saham ASGR itu justru ada di yang mau kita bahas ini. Anyway, kalau kamu mau belajar saham langsung bersama Kanala atau ingin akses ke portofolio Kanala juga, bisa konsultasi langsung, bisa join di program Premium Membership Kanala ID. Cek detailnya di deskripsi video ini, dan ini berbagai benefit yang kamu dapatkan. Nah, daya tarik dari ASGR itu adalah market cap-nya ketika video ini dibuat itu hanya 1,45 triliun. Jadi harga jual perusahaan ini itu 1,45 T. Tapi di dalam laporan keuangan dari ASGR itu tersimpan harta karun yang sangat menarik. Harta karunnya apa? Kita bisa lihat bahwa di dalam laporan keuangan mereka, itu mereka punya kas dan setara kas senilai 1,5 triliun rupiah. Jadi ini cukup aneh ya kalau kita lihat ya, karena harga perusahaan atau market cap-nya hanya 1,45 T, tapi di dalam perusahaannya sendiri itu ada uang 1,5 triliun. Jadi ibaratnya kita bisa beli 1,45, tapi di dalam perusahaan itu udah ada uang 1,5 triliun. Jadi harga jualnya itu lebih rendah daripada kas yang mereka punya. Nah, di situ daya tariknya. Jadi tergolong sangat murah. Di sisi lain, mereka juga punya potensi dividen yang cukup menarik. Kita perkirakan untuk tahun 2025 itu EPS-nya sekitar 157, dan mereka sudah bagi dividen interim di bulan Oktober 2025 itu Rp30 per lembar. Sehingga kita perkirakan untuk final dividen mereka itu per share-nya sekitar Rp40. Nah, di-compare dengan harga saat ini, yield dividen sekitar 3,7%. Secara total dalam setahun saham ini masih bisa memberi dividen 6-7%. Nah, kalau saham ini nanti diapresiasi lagi dengan PBV1, paling tidak dia bisa naik ke harga 1.455 atau mungkin bahkan bisa ke 1.600-an. Kalau misalkan kinerja mereka bertumbuh, tentu cukup wajar ya sahamnya diapresiasi dengan lebih baik. Sehingga potensi capital gain-nya pun juga cukup lumayan. Jadi tadi sahamnya undervalue, kinerja bertumbuh, dan ada potensi untuk
diapresiasi dengan valuasi yang lebih baik. Nah, kalau itu terjadi, tentu saham ini bisa memberikan capital gain yang cukup menarik. Apakah kamu tertarik dengan sahamnya? Silahkan komen di bawah, dan kalau punya pertanyaan, bisa komen dan jangan lupa untuk subscribe ya.